Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi bersama dengan saudara-saudaraku dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, Yesus nama di atas segala nama. Dan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Ia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Senang sekali firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita bahwa di pagi hari ini kita boleh kasih dan kemurahan Tuhan melalui pekabaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita, memulaikan tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, mari saya mengundang Bapak Ibu, para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, meluangkan beberapa waktu ke depan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul Orang Benar. Ayat inti kita di pagi hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Di sana dikatakan, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa." Ketika Stefanus ditanyai mengenai tuduhan kebenaran terhadapnya, ia mulai pertahanannya dengan suara yang jelas dan menggetarkan yang bergema di seluruh ruang pengadilan. Dalam kata-kata yang memesona orang banyak, ia mulai mengulangi sejarah umat Allah yang suci. Ia menunjukkan bahwa melalui pengetahuan tentang kehidupan Yahudi dan tafsiran rohani tentang hal itu, sekarang menjadi jelas melalui Kristus. Ia mengulangi perkataan Musa yang meramalkan tentang Mesias. Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ia menjelaskan kesetiaannya sendiri kepada Allah dan kepada iman orang-orang Yahudi. Sementara ia menunjukkan bahwa hukum yang dipercayai demi keselamatan tidak sanggup menyelamatkan Israel dari penyembahan berhala. Ia menghubungkan Yesus Kristus dengan seluruh sejarah Yahudi. Ia menunjukkan kepada pembangunan bait suci oleh Salomo dan kepada perkataan Salomo dan Yesaya. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bila Stefanus sampai pada titik ini, ada keributan di antara orang banyak. Bila ia menghubungkan Kristus dengan nubuatan-nubuatan dan berbicara seperti yang diucapkannya tentang bait suci, imam yang pura-pura terharu menggoyakkan jubahnya. Bagi Stefanus, perbuatan ini adalah suatu tanda bahwa suaranya segera akan didiamkan selama-lamanya. Ia melihat perlawanan terhadap perkataannya dan mengetahui bahwa ia sedang menyampaikan kesaksiannya terakhir. Meskipun pada pertengahan khotbahnya dengan segera ia mengakhirinya, tiba-tiba terpisah rentetan sejarah yang sedang diikutinya dan berbalik kepada hakim-hakim yang marah. Ia berseru, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi tidak kamu menurutinya." Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini sangat keras dan sangat menegur pribadi lepas pribadi kita. Para pemirsa yang menonton pekabaran firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita kisah bahkan sejarah di mana umat Tuhan, di mana Stefanus dianiaya oleh karena kebenaran Kristus. Dia dilempari dengan batu, dia dipojoki, dia tidak diterima oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan di sini dikatakan bahwa
kehidupannya ketika dia menyampaikan kebenaran Tuhan, dia tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Dia tahu konsekuensi dari setiap apa yang dia pilih di dalam kehidupannya. Stefanus menggambarkan kehidupan kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita berani menunjukkan warna, menunjukkan karakter Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang akan menolak kita, di mana kita akan mempertahankan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah dari Stefanus, kisah dari hamba-hamba Tuhan, bahkan kita semua di pagi hari ini, boleh mengingatkan kita, bahkan menguatkan kita. Dikala Stefanus diperhadapkan dengan Mahkamah Agung, diperhadapkan dengan hakim, diperhadapkan dengan imam-imam, orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan terpenting di dalam agama, bahkan di dalam masyarakat. Apakah dia menolak, apakah dia takut untuk mengabarkan kebenaran Tuhan pada saat itu? Saya rasa tidak. Saya percaya Stefanus sudah tahu apa yang menjadi pilihan, apa yang menjadi konsekuensi yang dia pilih pada akhirnya. Maukah kita di akhir zaman ini, para umat-umat Tuhan yang dikatakan mengikut Kristus? Para pengikut Kristus berani mengambil resiko, berani mengambil pilihan-pilihan hidup kita, di mana kita akan berdiri, di mana kita akan menetapkan iman kita, di mana kita akan berdiri di dalam iman Kristus atau di dalam iman kita secara pribadi. Di sana dikatakan bahwa ia menunjukkan kepada pembangunan bait suci oleh Salomo dan kepada perkataan Salomo dan Yesaya, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Sangat keras mengingatkan kita, perbuatan tangan manusia, bangunan-bangunan yang didirikan manusia saat ini. Dikatakan bahwa di sana Kristus Yesus tidak akan tinggal diam di dalam perbuatan tangan manusia. Kita boleh lihat bangunan-bangunan yang mewah yang manusia persembahkan untuk di mana umat-umat Tuhan berkumpul dengan segala kemewahan, dengan segala fasilitas yang ada. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan mengingatkan bahwa tahta Tuhan, tumpuan Tuhan adalah langit, di mana langit dan bumi adalah karya ciptaannya, di mana langit dan bumi menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan, di mana alam ini menunjukkan bagaimana dasar pemerintahan Allah, yaitu kasih. Surga bahkan dunia menunjukkan itu di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini, di tengah-tengah manusia yang hidup sesat oleh karena perbuatan dosa. Di pagi hari ini juga dikatakan, bila Stefanus sampai pada titik ini ada keributan di antara orang banyak, bila ia menghubungkan Kristus dengan nubuatan-nubuatan dan berbicara seperti yang diucapkannya tentang bait suci, imam yang pura-pura terharu menggoyakkan jubahnya. Menunjukkan keberadaan hati kita, menunjukkan posisi hati kita di saat ini. Apakah kita sementara menyelidiki hati kita di sepanjang kehidupan kita yang Tuhan boleh percayakan, di mana kasih karunia masih Tuhan boleh percayakan kepada kita, di mana waktu-waktu yang ada di akhir zaman ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita dengan pertolongan Tuhan, untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita akan berdiri di kelompok para imam-imam yang akan menghakimi orang-orang yang berdiri untuk pekabaran Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang akan menentang kebenaran itu sendiri? Ataukah saya mau memilih berdiri pada posisi, pada kelompok yang hanya sedikit, tetapi mau menerima Kristus di dalam hati, dalam kehidupan saya secara pribadi? Sana juga dikatakan bahwa tiba-tiba terpisah dari rentetan sejarah yang sedang diikutinya dan berbalik kepada hakim-hakimnya yang marah. Ia berseru, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang yang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Jelas sekali pekabaran firman Tuhan mengoreksi dosa-dosa kita lagi. Ada dosa-dosa para imam-imam bahkan hakim yang masih ada di dalam hati saya, bahkan para pemirsa yang ada di rumah. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Begitu besar kuasanya sehingga dia boleh menunjukkan dosa-dosa kita di pagi hari ini.
Sehingga dia katakan, para imam-imam dengan berpura-pura menggoyakkan jubahnya. Seperti orang yang terharu, menunjukkan raut wajah terharu tetapi hatinya keras. Di sini dia katakan, orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Mendengar, di posisi mendengar tetapi tidak mendengar. Di posisi menerima kebenaran tetapi hati itu keras, tidak mau menerima kebenaran itu. Tidak mau ditegur dosa-dosanya, tidak mau bertobat dan berpaling dari dosa-dosa itu. Apakah kita, bahkan saya, telah menyelidiki hati di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, di mana kita akan menentukan pilihan-pilihan kehidupan kita. Seorang yang hidup benar dalam kebenaran saat ini diperhadapkan dengan tantangan. Akan diperhadapkan dengan tekanan kehidupan. Ketika kita mau memilih untuk mengabarkan kebenaran Tuhan, mau memilih berdiri untuk membela kebenaran, pasti tantangan-tantangan itu akan diperhadapkan bagi kita masing-masing. Seperti kisah Stefanus di dalam ladang penginjilan, di dalam ladang dimanapun Tuhan percayakan, dalam tempat bekerja, bahkan di dalam keluarga. Pasti Tuhan akan menunjukkan sifat-sifat dari dosa itu. Ada persaingan, ya, tidak bisa dipungkiri ada persaingan dalam ladang penginjilan Allah, bahkan di tempat kerja kita ada persaingan. Antara orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang terpelajar tentang kebenaran, akan ada permusuhan. Ketika orang itu benar-benar menghidupkan kebenaran Allah, pasti ada permusuhan di antara mereka. Di sini juga dikatakan seorang hamba Allah, sahabat kerja Allah, yang hidup dalam iman dan kebenaran, ia akan tetap setia dalam membawa kesaksian Kristus itu. Tuhan akan jadikan dia orang yang bertanggung jawab, orang yang akan memilih pilihannya di saat ini, di mana dia akan hidup, di mana dia akan setia di dalam mengabarkan kebenaran Tuhan. Bahkan mari kita jadi orang-orang dewasa, para wanita, para pria yang dewasa di dalam menentukan pilihan kita di saat ini. Marilah kita menjadi orang dewasa di dalam kerohanian, bahkan di dalam tindakan, bahkan di dalam pilihan, di dalam pekerjaan kita. Ini yang menjadi tuntutan Tuhan di dalam kehidupan saya, bahkan umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran Tuhan. Orang-orang yang hidup yang berkenan di hadapan Allah ialah orang-orang yang akan menjadi seorang pria dan wanita dewasa di dalam kerohanian. Dewasa di dalam kerohanian dan imannya kepada Kristus. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita. Dan di sana dikatakan mendengar hal ini, imam-imam dan penguasa-penguasa menjadi sangat marah dalam wajah-wajah yang menakutkan sekelilingnya. Orang penjara membaca nasibnya, tetapi ia tidak goncang. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 84 dan 85. Renungkan lebih dalam, apakah yang menyebabkan saya belum menghadapi lebih banyak penolakan dalam iman saya kepada Kristus? Jadi pertanyaan bagi kita, mengapa sekarang belum ada penolakan dari antara orang-orang yang ada sekitar kita? Saya percaya belum ada penolakan karena saya belum berani menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan saya. Belum berani membela kebenaran itu. Belum berani menyatakan karakter Kristus hidup di dalam kehidupan saya. Saya masih takut ditolak oleh orang lain. Saya masih takut untuk memilih pilihan mengikut Kristus atau memilih opini-opini orang lain kepada saya. Atau lebih memilih orang-orang mendapat pengakuan dari orang lain. Dan itu yang Tuhan tegur di dalam kehidupan saya saat ini. Hati saya yang masih degil, hati saya yang masih belum ingin ditobatkan oleh Kristus Yesus di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini, bahkan pertanyaan ini boleh kita renungkan, kita boleh mengingatkan saudara-saudara kita yang lain, bahkan secara pribadi, bahwa pertobatan itu secara pribadi. Sehingga ada dampak-dampak dari pertobatan kita. Dampak itu kepada keluarga kita yang belum bertobat, dampak itu kepada orang-orang lain yang akan melihat karakter Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini akan banyak tantangan, akan banyak tekanan, akan banyak penolakan, ada banyak penolakan. Dan Tuhan mengajarkan kita tidak bisa mencari pengakuan dari orang lain. Seperti kisah Raja Saul dan Daud, di mana Raja Saul sangat membenci Daud
ada pertentangan, ada pergesekan, ada kompetisi di dalam pelayanan Kristus. Dan inilah, dosa-dosa inilah yang Tuhan mau ingatkan agar kita meninggalkan itu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, dimanapun kita ditempatkan, tetap ada kompetisi. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan bahwa kita membawa damai, membawa kebenaran itu. Walaupun orang akan membenci saya, walaupun orang akan mengkhianati saya, orang-orang di sekeliling saya tidak menerima saya. Tapi saya percaya, saya menaruh iman saya kepada Yesus Kristus. Tuhan yang akan berperang di depan saya. Tuhan yang akan meluruskan jalan orang-orang yang akan datang kepada Tuhan mencari pertobatan. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan siapa saya manusia yang berdosa, bahkan saudara-saudara yang sama, di posisi yang sama. Sekiranya Tuhan mau mengingatkan, mau mengoreksi kehidupan saya, hati saya yang belum disunat, yang belum mau bertobat. Biarlah kiranya saudara-saudara mendengarkan kebenaran ini, bahkan saya yang menyampaikan ini, boleh tertegur, bahkan boleh sadar. Biarlah kita boleh bersama-sama mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan biarlah kiranya Roh Kudus boleh menjamah hati saya, boleh menjamah hati saudara-saudara di dalam pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyiapkan kehidupan kita di akhir zaman ini. Akan banyak tantangan, akan banyak penolakan dari orang-orang yang akan menolak kita oleh karena kebenaran Kristus. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.